Cuk, ini Cuk, foto nomor sini. Pelan. Seorang satpam mal berinisial HJ tak berkutik saat tim operasional Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkapnya di sebuah rumah di kawasan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Ia ditangkap karena membunuh teman kecilnya yang merupakan pengemudi ojek online berinisial MAW. Peristiwa ini terjadi ketika tersangka menghubungi korban untuk meminta menumpang di rumahnya. Karena tempat kerja pelaku sebagai satpam di salah satu mal berdekatan dengan rumah korban. Setelah menginap beberapa hari di rumah korban, pada Jumat pagi 28 Februari lalu, pelaku melihat korban masih tertidur dan berniat membawa kabur sepeda motornya. Pelaku kemudian mengambil balok kayu dari dapur dan memukul kepala korban secara bertubi-tubi dengan balok tersebut. Setelah memastikan korban meninggal dunia, pelaku memindahkan jasadnya ke bagian belakang rumah, lalu menutupnya dengan kasur dan tikar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, mengatakan bahwa setelah menyembunyikan jasad korban, pelaku kabur dengan membawa sepeda motor, handphone, dan tas milik korban. Untuk menghilangkan barang bukti, pelaku membuang handphone dan tas korban ke sungai di kawasan Arenjaya, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menghubungi korban untuk meminta menginap di rumah korban dalam beberapa hari karena lokasi tempat kerja pelaku sebagai security di sebuah mall itu dekat dengan rumah korban. Kemudian di hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 5.30 WIB pelaku terbangun dan melihat korban masih tertidur dengan posisi miring ke arah kiri, sehingga timbul niat pelaku untuk mengambil motor, uang, dan handphone milik korban. Ya, selanjutnya pelaku melihat ada sebatang kayu yang terletak di dekat dapur, kemudian mengambilnya. Kemudian pelaku dengan menggunakan sebatang kayu tersebut memukul kepala korban bagian kanan bertubi-tubi sebanyak 6 kali hingga mengeluarkan darah, dan selanjutnya pelaku memukul 1 kali pada bagian kanan perut korban. Ya, setelah kepala kemudian perut bagian kanan. Setelah memastikan korban meninggal, selanjutnya pelaku memindahkan korban ke bagian belakang rumah dengan menutupnya dengan tikar dan kasur. Sedangkan balok yang digunakan pelaku tadi diletakkan kembali di dekat dapur. Kemudian pelaku juga mengambil handphone, kemudian tas, namun di dalam tas itu tidak ada uangnya, dan sepeda motor milik korban. Kemudian pergi meninggalkan lokasi untuk pulang ke tempat tinggal pelaku. Dalam perjalanan pulang, handphone, tas milik korban dibuang ke sungai di daerah Kelurahan Arenjaya untuk menghilangkan barang bukti. Dan motor korban digunakan untuk pelaku untuk aktivitas kerja sehari-hari sebagai security di sebuah mall. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati.